Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ke pembahasan review game. Nah, banyak review game ya, soalnya kalau materi kalau aku buat video itu ini kayak kurang suka sih. Coba ya bisa, tetap bisa. Tinggal kalian request sih. Nah, ini bahas game aku sebagai hitam, musuh sebagai putih. Jadi ini akurasinya aku 95, musuhnya 88%. Bisa dilihat lah. Jadi musuh mulai pakai D4, aku D5, standar lah. Nah, musuhnya mau pakai London System. Jadi aku langsung pakai ini. Ini salah satu cara nge-counter London System ya. Jadi majuin pion ke sini. Ternyata musuh nggak mau makan. Aku ngembangin kuda. Musuhnya memperkuat. Nah, ini solid banget. Memang gini, ciri khas London System itu memang dia itu posisional dan kokoh. Aku ngembangin kuda normal. Nah, di sini seharusnya menurut engine kuda ke sini. Jadi mengancam gajah. Jadi gajah kalau sini ku makan, jadi ke sini atau ke sini. Tapi biasanya aja ke sini nanti dimakan sama pion musuh. Jadi ini valnya bakal terbuka nanti. Tapi aku ngembangin gajah. Soalnya ya ini menurutku langkah yang bagus. Tapi meskipun dianggap engine kurang akurat, ya wajar lah. Aku masih elo berapa ini? Elo di mana ngeliat elo? Ini di sini. Elo 1600-an di mode hitungannya mode Blitz 5+3. Dan musuh dianggap kurang tepat juga. Tapi aku nggak tahu ya, engine ini terlalu perfect mungkin. Dimakan masih standar. Coba ancam ini, terus dijaga sama musuhnya. Aku memperkuat pion pusat pakai ini. Ini langkah terbaik menurut engine kesini, tapi aku malah maju. Kenapa aku maju? Pikirnya gini, biar kuda nggak bisa kesini dikontrol. Udah sesimpel itu. Nah, ternyata musuhnya mau. Ya ini termasuk langkah bagus juga. Standar, ini masih standar semua. Standar, rokade, musuhnya. Nah, kenapa aku kesini? Soalnya aku takut nanti kalau sewaktu-waktu nggak ku jaga peta ini, nanti dia bisa forking benteng dan menteri aku. Karena aku mau gerakin kuda ini, contoh mau ke sini buat ngancem gajahnya dia. Nah, kalau misalkan nggak aku gerakkan, dia bisa forking dulu di sini. Jadi aku jaga peta itu pakai benteng yang ini. Kenapa benteng A ke D? Simple. Karena dari semua perwira besar, ini, semua itu udah gerak kecuali benteng yang tadi itu. Jadi pengembangan itu harus dikembangkan semua, dan ini masih seimbang ya, 0-0. Nah, musuhnya agresif banget, meskipun nggak salah, tapi ini langsung ngasih aku keunggulan tipis lah, 0,4. Dan kenapa kok dianggap ngasih keunggulan tipis? Karena ini di sini masih bisa belum ngasih skakmat, meskipun ada kuda sama menteri, tapi ini masih dijaga sama raja dan kudaku. Jadi dia nggak bisa ngelakuin skakmat, sehingga aku ancam dia biar pergilah. Nah, aku pikir dia bakal kembali ke sini kan, dan langkah terbaik menurut engine emang itu. Nah, ternyata dia nekat banget makan dong. Nah, aku di sini tuh dia ngelakuin kesalahan lah, mistake gitu. Kenapa? Meskipun secara kualitas itu sama, jadi 2 kuda ditukar 1 benteng sama 1+1 pionku, itu kan 6 sama 6. Nah, itu kan secara nilai itu seri. Sama lah, 6-6. Cuma secara posisi itu lebih menang, aku lihat engine ngasih aku
nilai 1,9. Kenapa kok dianggap aku lebih baik? Karena gini, dua kuda itu kan dua perwira. Dua meskipun 6 sama satu perwira itu lebih banyak dua dan lebih aktif, bisa saling berkoordinasi gitu. Sehingga kalau dua perwira kuda ditukar satu benteng plus satu pion, itu lebih baik satu benteng, itu lebih ngenain yang nukar satu benteng sama satu pion tadi. Jadi aku lebih unggul lah secara posisi. Meskipun nggak bisa dipukul rata ya, soalnya ada beberapa kasus yang dia tuh sama aja seri gitu. Cuma kita lihat dulu case-nya, kasusnya. Soalnya ini masih tengah babak, masih panjang banget gamenya dan dia berani nukar kayak gitulah, itu dianggap kurang tepat. Nah, dia mau nyerang, dia langsung agresif. Soalnya dia mungkin nggak mau rokade ke sayap raja, dia mau rokade ke sayap menteri. Pikirku gitu ya, tapi ya kita lanjutin aja gamenya lah. Kenapa aku mau mau nukarin menteri? Padahal kan secara waktu masih panjang 4 menitan. Soalnya gini, aku mikir aku nggak mau main terlalu panjang yang melelahkan, soalnya ini blitz. Meskipun 4 menitan, masih tinggal 4 menitan, cuma ya ini blitz, harus hemat tenaga sama waktu. Jadi aku ngerasa udah unggul nih secara posisi, dan memang terbukti secara engine unggul lah. Misalkan kalau makan, lihat, aku tetap unggul. Kenapa? Karena si pion ini nggak ada yang bisa ngebunuh. Nggak ada gajah petak terang atau kuda yang bakal mengancam pion ini. Sedangkan benteng, manuvernya sulit. Gimana dia? Mau ke sini nggak bisa, mau ke sini terus ke sini ya nggak bisa juga. Gajah hitam, ya ini putih petaknya. Kalaupun nanti agak effort gini, terus gini, habis itu ke sini, ya kan lama. Malah buang-buang tempo. Sementara aku bisa ngelindunginya pakai ini, terus ke sini. Nah, gitu. Jadi musuhnya tahu dan nggak mau tukar, bener-bener emang bener yang nggak mau tukar lah. Aku mau nuker. Kenapa aku mau nuker gajahnya? Soalnya perwira musuh dari semua yang paling aktif itu gajah. Semua kan masih di petak belakang semua ini, nggak jelas ngapain, nah, ngejaga pos ronda atau ngapain. Lah yang aktif aku mau ngehilangin dia biar nggak terlalu kuat. Nah lanjut, ternyata musuhnya nggak mau nuker, jadi aku langsung nuker. Emang tujuanku mau nuker. Nah di sini keunggulanku, pion musuh bertumpuk. Nah, jadi aku manuver kuda karena aku ngerasa kuda di sini kurang bagus, ngapain juga rajanya di tengah atau kemungkinan besar ke sayap menteri kalau rokade. Jadi aku ngarahin kuda ke sayap raja kalau rokade. Jadi aku ngarahin kudaku ke sayap raja agar bisa ngedefense rajaku yang semi terbuka kayak gini. Sama juga kalau ada kesempatan kuda yang di sini manuver bisa digunain buat nyerang. Nah, ternyata musuh majuin dan aku taktik langsung menghentikan pion, nge-freeze pion. Meskipun dianggap kurang akurat ya, soalnya aku nggak mau mikir panjang juga, soalnya udah tahu unggul lah. Soalnya kenapa kok itu, karena dianggap ngasih kesempatan gini, meskipun musuhnya ngelangkain ini sebenarnya yang paling bener gini. Cuma ini langkah kayak gini ini agak sulit ditemuin, ini langkah komputer, agak sulit lah. Manusia biasa sulit nemuin. Ternyata musuhnya ngancam dan dianggap kurang akurat. Aku mundur, simple mundur. Reposisi mau ke sini buat ngancem pion di sini. Set, musuhnya majuin, tapi aku tahu musuhnya nggak bisa makan soalnya ini bakal tewas. Jadi aku milih buat sentralisasi kuda dan ngancem pion di sini. Jadi ngancem menteri juga. Musuh refleks langsung jagain pionnya. Aku langsung mau coba ancam benteng di sini. Musuhnya tarik, aku makan. Dan pasti musuhnya makan dan aku makan ini dapat di sini.
Jadi aku kesini tadi, terus selain ngancam ini juga ngancam ini. Set makan. Dan ngancam skak di sini, dan kalau musuhnya nggak ngeh bisa skakmat di sini. 2 langkah skakmat. Ternyata musuhnya ngeh, ngelindungin, dan aku reposisi ke sini agar apa, biar nyerang pion ini 2 kali, diserang sama ini juga. Set dilindungin sama musuh. Aku ngerahin armada tempur lagi. Jadi ngincar pion ini. Pion ini. Jadi kalau dimakan, musuhnya nggak bisa makan balik. Jadi karena apa, ininya dipin sama bentengku. Nah, kayaknya musuhnya udah bingung mau ngapain, jadi udahlah aku makan. Jadi di sini kan ada taktik ya, musuhnya itu bisa ke sini. Cuma nanti dimakan lah. Gimana caranya musuhnya ke situ, harus ngilangin ini dulu. Tapi ini udah aku perhitungin, jadi musuhnya ketika makan, aku juga makan. Nah, musuhnya ngepin menteriku. Dan ini dikira musuhnya pasti tewas ya. Sebenarnya pasti tewas ya menterinya, soalnya nggak bisa gerak kepin sama raja. Nah, aku nyari skak. Tapi secara kualitas tetap aku lebih baik ya. Skak nggak cuma bisa ke sini. Habis itu aku skak lagi. Ini soalnya aku nyari increment 132 144. Aku nyari tambahan waktu lah. Nah, sebenarnya langkah terbaik itu ke sini. Jadi nanti aku gini, dan pasti menang hitam. Udah. Ini secara kualitas menang hitam, secara posisi juga menang hitam mutlak. Kalau nggak bisa menangin parah sih. Nah, ternyata musuhnya malah ngeblunder. Skakmat 1 langkah selesai. Oke, jadi ini temanya apa? Posisional banget. Jadi kesalahan sekecil apapun di awal itu bisa dimanfaatin. Yang tadi ini musuhnya itu salahnya di sini tadi. Nah, ini salah di sini. Jadi kesalahan kayak misalkan mungkin kalau orang awam kurang ngeh gitu ya. Soalnya sama-sama ditukar 6 banding 6 materi, tapi secara posisi tetap menang hitam. Nah, gini. Jadi ini tema catur yang posisional. Jadi memenangkan catur tanpa kayak menang brutal gitu atau keunggulan unggul gitu. Jadi tapi ini penting dipelajarin, soalnya kalau mungkin kalian main League Chess di rank atau turnamen entah online offline, musuhnya kan udah sama-sama pintar, sama-sama memahami materi, teknik-teknik dasar catur, sehingga pemenangan kayak taktis-taktis pengorbanan itu agak sulit dilakuin. Kecuali emang level kalian udah tinggi banget ya. Soalnya musuhnya pun juga paham juga, pasti antisipasi. Dan musuhnya cenderung main posisi juga. Nah, ini gimana kita mendobrak posisi musuh atau posisional yang musuhnya itu paham posisional, dan kita juga paham posisional dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang dibuat musuh. Jadi gitu. Jadi ini posisional kan, ini solid banget, solid, ini keras lah. Nah, ini juga ini lumayan keras tadi di sini. Punya aku juga keras. Di sini juga. Cuma kenapa bolong ya? Ini sudah dikorbanin dan dimakan sama rajaku. Oke, sekian. Terima kasih.